Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sequel film kolosal sejarah yang menceritakan tentang 3 kerajaan Cina pada masa dinasti Han. Kisah Three Kingdom yang sangat fenomenal ini menjadi salah satu sejarah budaya Tiongkok kuno yang lebih sering dikenal dengan legenda Samkok. Menceritakan tentang 3 kerajaan Tiongkok kuno yang saling berperang satu sama lain untuk mewujudkan impian mereka masing-masing, yaitu menyatukan seluruh daratan Cina dalam satu kekuasaan. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Radcliffe. Film ini berlatar pada akhir masa dinasti Han atau dalam periode Xuchang pada tahun 208 Masehi. Istana Han kala itu dipimpin oleh seorang kaisar terpilih penerus pewaris tahta bernama Kaisar Xian, seorang kaisar boneka yang sebelumnya telah diharapkan oleh sebagian petinggi istana. Salah satunya adalah Xiao Xiao yang menjabat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Han. Dia adalah seorang maniak perang yang haus akan kekuasaan. Bahkan di hari itu, Xiao Xiao datang untuk menemui kaisar di istana untuk meminta izinnya tentang rencana besar yang selama ini menjadi mimpinya untuk menaklukkan wilayah selatan dan menyatukan seluruh kerajaan di Tiongkok dalam satu komando. Permintaan itu menuai polemik besar di istana, karena faktanya, 2 kerajaan besar di selatan yaitu Kerajaan Wu dan Kerajaan Shu dipimpin oleh 2 tokoh besar. Kerajaan Shu dipimpin oleh Liu Bei yang masih merupakan paman dari Kaisar Xian, sementara Kerajaan Wu dipimpin oleh Sun Quan yang merupakan pewaris tahta atas Kerajaan Wu dan tidak bisa dianggap sebagai pemberontak begitu saja. Meskipun demikian, ambisi Xiao Xiao untuk menyatukan Tiongkok tak dapat dihalangi. Bahkan dengan lantang, dia tak segan menghukum mati para senator yang berusaha menghalanginya, termasuk salah satu senator senior bernama Kong Rong yang selama ini menentang peperangan dengan kerajaan di wilayah selatan. Atas desakan serta dominasi Perdana Menteri Xiao Xiao, pada akhirnya Kaisar Xian mengangkat beliau sebagai Panglima Perang Kerajaan Han dalam misi untuk membasmi 2 kerajaan di wilayah selatan. Dengan keputusan ini, Xiao Xiao benar-benar mempunyai kendali penuh atas seluruh pasukan Han. Dan di hari yang sama, beliau mulai berangkat ke selatan dengan membawa puluhan ribu pasukannya. Beberapa minggu kemudian, Xiao Xiao kini telah berada di selatan, tepatnya di perbatasan Kerajaan Shu. Di hari itu, tanpa pikir panjang, Xiao Xiao mulai melancarkan serangan demi menyerang Kerajaan Shu yang dipimpin oleh Liu Bei. Ribuan infanteri serta kavaleri Kerajaan Han berhasil memasuki dan menguasai desa-desa strategis. Hal itu memaksa Liu Bei dan semua rakyatnya memutuskan untuk mengungsi dan melarikan diri demi menghindari pembantaian. Suasana genting pun terjadi dalam suasana pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Guandu. Namun dalam situasi ketegangan itu, para kesatria Kerajaan Shu berusaha sebisa mungkin untuk menghambat gerak laju pasukan Han yang terus mengejar pelarian mereka. Pasukan penghadang itu dipimpin oleh seorang jenderal bernama Zhang Fei. Dia membawa ratusan prajuritnya untuk menghalau ribuan pasukan Xiao Xiao. Jinggong. Di saat yang sama di tempat lain, seorang penasihat sekaligus ahli strategi Kerajaan Shu bernama Zhuge Liang memperlihatkan kecerdasannya dalam memprediksi jumlah serta formasi yang digunakan pasukan musuh. Dengan hanya mendengarkan derap langkah musuh di atas getaran tanah, Zhuge Liang berhasil memberikan informasi kepada Jenderal Zhang Fei supaya bisa menghadapi strategi musuh. 以骑兵为先锋，一刻就到。
Di sela pelarian itu, kabar buruk tiba-tiba terjadi saat Liu Bei mendengar berita bahwa istri serta anaknya belum berhasil melarikan diri dan masih terjebak di desa. Maka atas hal itu, seorang kesatria yang sangat loyal kepada Liu Bei bernama Zhao Yun atau yang lebih dikenal dengan nama Zhao Zilong langsung bergegas untuk menyelamatkan permaisuri serta pangeran yang akan menjadi pewaris tahta. Dahulunya, Zilong merupakan mantan anggota kavaleri elit Gongsunzan yang dikenal dengan kavaleri kuda putih. Keberanian serta skill bela dirinya tak diragukan lagi. Maka dengan segenap kekuatan, dia langsung menyerang pasukan musuh yang berusaha membunuh permaisuri serta pangeran. Zilong bertarung seorang diri melawan pasukan musuh yang begitu banyak. Dia sempat berhasil menyelamatkan pangeran dan seketika menggendong anak itu di punggungnya. Namun kejadian tak terduga terjadi. Xin kembali memperlihatkan pasukan Jenderal Zhang Fei yang masih berusaha menghadang pasukan Xiao Xiao. Pertempuran besar pun terjadi yang menyebabkan banyaknya korban jiwa untuk kedua belah pihak. Dalam kondisi terjepit, pasukan kerajaan Shu tak punya harapan. Terlebih saat Xiao Xiao bersama ribuan pasukannya kini telah berhasil sampai masuk ke dalam pertempuran itu. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba seorang jenderal besar kerajaan Shu bernama Jenderal Guan Yu muncul di tengah arena pertarungan dan berhasil melumpuhkan pasukan infanteri musuh. Bahkan dalam momen itu pula, Zilong akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam arena pertempuran meskipun dengan membawa pangeran yang dia gendong di punggungnya. Pertarungan sengit kembali terjadi, melibatkan ribuan pasukan musuh yang terus mengepung dan mengakibatkan pasukan kerajaan Shu terpaksa harus mundur demi mendampingi Liu Bei dalam pelariannya. Namun saat itu, Jenderal Guan Yu menolak untuk melarikan diri dan memutuskan untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Jenderal Guan Yu bertarung dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Walaupun atas jumlah pasukan musuh yang sangat begitu banyak, pada akhirnya dia berhasil dilumpuhkan dan bertekuk lutut di hadapan Xiao Xiao. Kini Jenderal Guan Yu telah pasrah dan hanya menunggu eksekusi mati. Namun secara mengejutkan, ternyata Xiao Xiao mengampuni Guan Yu dan memperbolehkan dia pergi begitu saja. Hal itu dia lakukan demi memberikan kesan kepada Guan Yu atas kemurahan hatinya. Dengan harapan, kelak Guan Yu akan berpaling dari Liu Bei dan mengabdi kepada Xiao Xiao. Selepas kekalahan pertempuran Guandu, kini Liu Bei bersama rakyatnya berhasil mengungsi dengan aman di sebuah desa yang bernama Desa Xinye. Tak mau berlarut-larut dalam keterpurukan, di hari itu pula Zhuge Liang meminta izin kepada Liu Bei dan memutuskan untuk berangkat ke kerajaan Wu guna melakukan diplomasi dalam menjalin persekutuan untuk menghadapi invasi pasukan Xiao Xiao ke selatan. Beberapa hari berselang, Zhuge Liang berangkat seorang diri dan kini telah sampai di istana kerajaan Wu untuk menemui pemimpinnya yang bernama Sun Quan dan menyampaikan maksud tujuannya datang ke sana. Kehadirannya kala itu menyebabkan polemik di antara para petinggi kerajaan, yang mana dua kubu terbagi antara kubu senator senior yang pro terhadap aliansi bersama Liu Bei serta kubu senator muda yang menolak untuk beraliansi dan menyarankan untuk mencari aman dengan menghindari keterlibatan peperangan dengan pasukan Xiao Xiao. Maka atas situasi itu, dengan kecerdasannya, Zhuge Liang berinisiatif untuk menemui Raja Muda Kerajaan Wu yang bernama Zhou Yu. Hal itu dia lakukan karena dia mengetahui bahwa Zhou Yu saat ini juga menjabat sebagai panglima perang kerajaan Wu dan orang yang paling berpengaruh bagi semua prajurit kerajaan. Jabatan ini dia dapatkan karena sebelumnya Zhou Yu sudah dianggap sebagai kakak tertua oleh mendiang ayahanda Sun Quan.
Layaknya diplomat ulung, atas permintaannya Zhuge Liang diajak ke sebuah tempat yang bernama Benteng Jurang Merah. Tempat itu berada tepat di teluk strategi Sungai Yangtze untuk menghalau serangan musuh yang masuk melalui perairan dan menjadi benteng terakhir bagi kerajaan Wu. Di sana Zhuge Liang untuk pertama kalinya bertemu dengan Zhou Yu yang sedang melakukan latihan perang bersama prajuritnya yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Jenderal Gan. Zhuge Liang kembali menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menjalin persekutuan guna melawan dominasi serta ambisi Xiao Xiao bersama-sama. Dan untuk itu, Zhou Yu bisa sangat mengerti serta mempercayai Zhuge Liang sebagai wakil Liu Bei yang bijaksana dari kerajaan Shu. Maka atas dukungan Raja Muda Zhou Yu, Zhuge Liang kembali menemui Kaisar Sun Quan dan meyakinkan kerajaan Wu atas pentingnya persekutuan ini. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, pasukan Xiao Xiao pasti akan menyerang mereka sebagai dua kerajaan besar di selatan. Atas hasil diplomasi serta perenungan yang panjang, akhirnya kerajaan Wu bersedia untuk menjalin aliansi dengan kerajaan Shu. Dan singkat cerita 1 minggu kemudian, Zhuge Liang bersama pihak perwakilan dari kerajaan Wu kini telah kembali ke desa Xinye untuk menemui Liu Bei. 你有把握说服他吗？ Pertemuan pertama mereka diwarnai dengan perselisihan antar para jenderal dari kedua belah pihak. Namun seiring berjalannya waktu, semua jenderal sepakat untuk menyatukan kekuatan demi menghadapi dominasi Xiao Xiao dari utara. Bahkan yang paling mengejutkan, adik perempuan dari Sun Quan yang bernama Sun Shanxiang diam-diam juga datang ke desa Xinye untuk bergabung dalam rencana peperangan. Dia merupakan wanita pemberani yang tangguh dan sangat berbeda dengan kakaknya yang punya krisis percaya diri, walaupun beliau adalah seorang pemimpin kerajaan. Namun di sela kehangatan hubungan aliansi itu, Xin menunjukkan di tempat lain di tenda pertahanan kerajaan Han saat Xiao Xiao menemui beberapa jenderal dari kerajaan Wu bernama Cai Mou dan Zhang Yun, yang ternyata mereka adalah pembelot dan pengkhianat yang memilih bergabung dengan pasukan Xiao Xiao. Dari sanalah Xiao Xiao baru menyadari tentang ikatan aliansi yang dilakukan Liu Bei dengan Sun Quan. Dia langsung mengirimkan surat perintah penyerahan diri kepada Sun Quan, tentunya dengan sebuah ancaman untuk melakukan penyerangan kepada istananya. Namun beberapa hari kemudian, setelah surat itu dikirimkan dan sampai ke tangan Zhou Yu, tiba-tiba Zhou Yu membalas surat itu dengan surat yang kosong sebagai isyarat bahwa kerajaan Wu tak menghiraukan seruan dari Xiao Xiao dan sebagai isyarat penerimaan tantangan perang. Maka dari itu, Xiao Xiao segera menunjuk kedua jenderal pembelot itu sebagai laksamana untuk memimpin pasukan armada Sungai Yangtze. Hal ini dia lakukan supaya para jenderal pembelot itu bersedia mengerahkan kemampuannya karena mereka telah mengetahui seluk-beluk pertahanan kerajaan Wu di Benteng Jurang Merah. Menanggapi hal itu, Zhou Yu tak tinggal diam. Dia segera mempersiapkan diri guna mengantisipasi serangan mendadak yang dilakukan pasukan Xiao Xiao. Para petinggi dari kedua kerajaan aliansi mulai berkumpul untuk merancang strategi pertahanan yang akan mereka hadapi. Semua pihak sepakat untuk memprediksi bahwa pasukan Xiao Xiao akan melakukan serangan melalui sungai dan tak mungkin mereka melakukan serangan darat menuju jantung istana kerajaan Wu. Karena Xiao Xiao telah mengetahui kekuatan darat mereka yang akan dibantu oleh pasukan Liu Bei. Tapi tiba-tiba Zhuge Liang menyangkal prediksi mereka. Dia berpendapat bahwa jikapun Xiao Xiao mengerahkan armada lautnya di Sungai Yangtze, itu adalah merupakan pengalihan belaka. Karena pada dasarnya kerajaan Han di utara tak mempunyai dan tak pernah melakukan pertempuran menggunakan armada laut. Dari sana, semua pihak sepakat untuk mempercayai pendapat Zhuge Liang. Mereka bergegas memobilisasi pasukan darat ke wilayah perbatasan.
Pertama-tama mereka menjadikan Sun Shang untuk dijadikan umpan kepada pasukan infanteri Cao Cao yang kala itu sedang menuju perbatasan kerajaan Wu. Dan prediksi Zhuge Liang memang benar-benar terbukti. Kala itu Cao Cao mengerahkan pasukan darat dengan jumlah yang sangat banyak. Namun atas kecerdasan ahli strategi Zhuge Liang, maka pasukan Cao Cao berhasil digiring menuju perangkap. Dalam penyergapan itu, Zhuge Liang menggunakan strategi formasi kura-kura. Dia menggunakan filosofi kura-kura sebagai makhluk air yang tak berdaya di daratan. Hingga pasukan Cao Cao mulai terkepung tak berdaya dan satu persatu para jenderal dari kedua aliansi mulai menunjukkan taringnya masing-masing. Jenderal Zhang Fei, Guan Yu, dan Zhao Zilong satu persatu masuk ke arena penyergapan dan menumpas habis pasukan Cao Cao. Tak lupa, Zhao Yu juga turut serta turun ke medan pertempuran, seraya menyelamatkan Zhao Zilong yang terancam dari serangan pihak musuh. Setelah beberapa saat kemudian, pada akhirnya pasukan Cao Cao benar-benar dapat dikalahkan. Namun atas rasa kebijaksanaannya, Zhao Yu memerintahkan kepada semua pasukan untuk mengampuni para jenderal musuh yang tersisa, seraya memberikan pesan mental kepada Cao Cao atas kekalahan pasukannya. Setelah kemenangan itu, pada malam harinya Sun Quan mengundang para petinggi kedua kerajaan aliansi untuk melakukan pesta kemenangan. Namun dalam pesta itu Zhao Yu tak hadir di sana. Di tempat lain dia dirawat oleh istri tercintanya yang bernama Xiao Qiao. Konon dia adalah wanita tercantik di selatan, dan selama ini pula dia menjadi wanita yang sangat diidam-idamkan oleh Cao Cao. Hingga rumor pun beredar bahwa sebetulnya misi invasi Cao Cao ke selatan bukanlah untuk kekuasaan, melainkan obsesi demi seorang wanita idamannya, yaitu Xiao Qiao. Dalam suasana pesta itu pula, Sun Quan tiba-tiba merencanakan perjodohan adiknya, yaitu Sun Shangxiang, kepada Liu Bei demi mempererat ikatan aliansi. Walaupun tentu saja Sun Shang menolak. Bahkan dia sempat mencurahkan isi hatinya kepada Zhuge Liang bahwa sebetulnya dia ingin pergi dari istana demi menemukan kehidupannya yang bebas seperti rakyat biasa. Sementara itu di tempat lain, Xiao Xiao yang merasakan emosi atas kekalahan pertempuran daratnya memutuskan untuk menyusun rencana serangan lanjutan. Dia mengerahkan ribuan armada lautnya di Sungai Yangtze mendekati Jurang Merah. Para informan kerajaan Wu yang telah mengetahui hal itu segera menginformasikannya kepada petinggi kerajaan, sehingga membuat suasana semakin panik. Terlebih apa yang dirasakan oleh Zhao Yu dan istrinya, karena sebentar lagi mereka akan melahirkan anak pertamanya. Ketegangan pun kian memuncak, namun Zhuge Liang berusaha menenangkan situasi. Dia terus memberikan semangat serta rasa percaya diri kepada kedua pihak aliansi. Walaupun Zhuge Liang sempat menyampaikan pesan mengejutkan bahwa setelah peristiwa ini, ikatan aliansi antara kerajaan Wu dengan kerajaan Shu kemungkinan akan berakhir dan mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Di tempat lain di dalam barak tenda militer pasukan kerajaan Han, Xiao Xiao terlihat sangat menikmati peperangan ini. Dia tak peduli akan korban jiwa yang akan diderita oleh pihak manapun.
Karena memang situasi inilah yang dia inginkan selama ini, seperti maniak perang yang haus akan pertumpahan darah. Setiap hari, Xiao Xiao seringkali memberikan teror kepada kerajaan Wu di benteng Jurang Merah. Dia menggunakan Psy War atau perang urat syaraf untuk melemahkan mental musuh. Hingga beberapa hari kemudian, hal tak terduga terjadi. Saat di dalam tenda barak pasukan Xiao Xiao yang megah, tiba-tiba terlihat Sun Changxiang yang sedang menyamar dan menyelinap di barak musuh. Ternyata selama ini dia diberikan izin oleh Zhuge Liang untuk menikmati kebebasannya. Salah satunya dengan cara menyamar dan menyusup ke dalam barak musuh demi bisa mengumpulkan informasi kekuatan pasukan Xiao Xiao. Setiap informasi yang berhasil dikumpulkan, dia kirimkan menggunakan merpati untuk selanjutnya dikaji oleh Zhuge Liang serta para petinggi lainnya, supaya dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi perang selanjutnya. Dan informasi paling penting yang dia dapatkan saat itu adalah di mana di dalam barak pasukan Xiao Xiao ternyata banyak sekali tentara yang meninggal akibat terkena wabah tipus yang sangat menular dan mematikan. Bahkan yang lebih parah, Xiao Xiao menggunakan tubuh prajuritnya yang telah meninggal untuk dikirimkan ke wilayah musuh di benteng Jurang Merah. Tujuannya yaitu supaya wabah penyakit mematikan tersebut bisa menular dan melumpuhkan pihak musuh. Rencana itu berhasil. Semua warga Jurang Merah terlihat gembira saat melihat jenazah-jenazah dari tentara musuh yang menghampiri mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menjarah barang-barang berharga serta senjata untuk mereka gunakan. Melihat kejadian itu, Zhuge Liang langsung bertindak. Dia seketika melarang semua warga Jurang Merah untuk mendekati mayat-mayat tersebut. Karena dia telah mengetahui akan bahaya wabah penyakit menular yang akan menjangkit mereka sebentar lagi. Siasat menciptakan kepanikan yang dilakukan oleh Xiao Xiao ternyata berhasil membuat kedua aliansi terpecah. Atas wabah penyakit menular yang kini menjangkit wilayah Jurang Merah, membuat Liu Bei memutuskan untuk mengakhiri aliansi dan kembali pulang ke desa Xinye. Kericuhan semakin terlihat saat Sun Quan dan Zhou Yu terlihat marah atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh Liu Bei. Mereka merasa bahwa Liu Bei tak punya rasa setia kawan dan tega meninggalkan sahabatnya saat sedang mengalami kesulitan. Maka untuk menebus kesalahan Liu Bei, Zhuge Liang memutuskan untuk menolak pergi dan tetap tinggal di benteng Jurang Merah. Dia ingin menepati janjinya, serta supaya dia bisa membantu memulihkan situasi atas wabah penyakit mematikan ini. Terlebih atas kemungkinan besar serangan yang akan dilakukan Xiao Xiao selanjutnya. Hancurnya aliansi kerajaan Shu dan kerajaan Wu kini telah sampai kepada Xiao Xiao. Dia pun semakin yakin dan percaya diri bahwa ambisinya untuk menghancurkan dua kekuatan besar di selatan mulai semakin dekat. Untuk itu, Xiao Xiao segera merencanakan penyerangan besar tahap pertama pada kerajaan Wu demi menguasai benteng Jurang Merah di selatan. Dengan kepandaian bicara dan sebagai motivator ulung, Xiao Xiao berhasil meyakinkan semua prajuritnya untuk tetap melanjutkan peperangan. Walaupun sebagian besar dari mereka kini dalam keadaan sakit akibat terjangkit wabah penyakit tipus. Dan hal itulah yang menggambarkan keegoisan serta ambisius Xiao Xiao. Dari dalam barak pasukan Xiao Xiao, Sun Xiang terus memberikan informasi strategis tentang jumlah kekuatan musuh saat ini. Hal itu membuat pihak Jurang Merah benar-benar merasa khawatir, karena ternyata saat ini mereka tak punya persenjataan yang memadai untuk melakukan pertempuran.
Terlebih mereka tak mempunyai anak panah yang cukup, karena sebagian besar persediaan anak panah di benteng Jurang Merah telah dibawa pergi oleh Liu Bei dan pasukannya. Dan hal itu membuat Zhuge Liang merasa bersalah. Maka dia memberanikan diri untuk membuat janji menyediakan 100.000 anak panah untuk pasukan Jurang Merah. Tak mau kalah pamor di depan pasukannya, Zhou Yu juga turut membuat janji atas dirinya sendiri. Dia berjanji untuk bisa membunuh Cai Mou dan Zhang Yun, jenderal yang kini membelot dan mengabdi kepada Xiao Shou. Tak hanya itu, Zhou Yu bahkan berani mempertaruhkan nyawanya jika dia tak mampu menepati janjinya. Semua ini dia lakukan karena dia sangat tahu betul tentang sepak terjang kedua jenderal tersebut. Mereka merupakan laksamana kerajaan Wu yang mahir dalam ilmu perkapalan. Bahkan mereka mengetahui teknik penguncian ratusan kapal untuk bisa disatukan menjadi kekuatan besar. Maka atas rencana itu, Sun Shang terus mengumpulkan informasi penting yang kini terjadi di barak pasukan Xiao Shou. Dia terus memantau strategi yang akan dilakukan pihak musuh guna membantu pihak Jurang Merah untuk memutuskan tindakan. 2 hari kemudian, sebelum serangan besar itu benar-benar dilakukan, Xiao Shou mengutus seorang mata-mata bernama Jiang supaya datang ke benteng Jurang Merah untuk bisa mempengaruhi Zhou Yu agar menyerahkan diri dan meminta ampunan kepada Xiao Shou. Malam itu, Zhou Yu benar-benar didatangi oleh Jiang, yang ternyata mereka merupakan sahabat lama. Kelihayannya sebagai mata-mata tak membuat Zhou Yu merasa curiga sedikit pun. Walaupun sebetulnya Zhou Yu telah mengetahui rencana Jiang dan kini dia akan melakukan sebuah jebakan kepada Xiao Shou dengan cara membuat informasi palsu yang dianggap sangat rahasia. Informasi rahasia itu adalah tentang rencana Zhou Yu yang akan memenggal Zhuge Liang jika dia gagal memberikan 100.000 anak panah, serta memfitnah laksamana Cai Mou dan Zhang Yun yang disebut sebagai mata-mata di barak Xiao Shou, yang selama ini seolah-olah mereka sedang bekerja untuk Zhou Yu. Informasi jebakan rahasia itu ternyata berhasil dibawa oleh Jiang dan langsung menyampaikannya kepada Xiao Shou dengan penuh percaya diri. Walaupun sebelumnya Xiao Shou yang juga cerdas menganggap informasi itu sebagai strategi adu domba yang sangat kuno dan tak mempercayai ucapan Zhou Yu sedikit pun. Di hari yang sama di tempat lain, Zhuge Liang kini masih terlihat kebingungan dan masih belum melakukan tindakan apapun untuk bisa menyediakan 100.000 anak panah. Kala itu, Zhuge Liang hanya memandangi langit seakan sedang berpikir keras dan merencanakan sebuah strategi rahasia yang akan dia lakukan. Siang itu Zhuge Liang yang sangat ahli dalam hal ramalan cuaca mampu memprediksi bahwa di hari itu akan terjadi fenomena alam berupa kabut tebal yang akan menyelimuti sungai Yangtze. Kini dia bersama penasihat kerajaan Wu yang bernama Lu Su berinisiatif untuk mendatangi barak militer pasukan Xiao Shou menggunakan kapal-kapal kecil yang dibalut dengan jerami. Dari sanalah penasihat Lu Su baru menyadari akan kecerdasan Zhuge Liang. Hingga dengan percaya diri, mereka kini mulai berangkat ke barak militer Xiao Shou dan berhasil mengumpulkan anak panah yang menancap di perahu mereka. Karena musuh mengira di balik kabut tebal itu adalah serangan dadakan yang dilakukan pihak benteng Jurang Merah, hingga pasukan Xiao Shou menghujani mereka dengan tembakan anak panah yang membabi buta. Melihat kejadian itu, Xiao Shou mulai tersadar dan menganggap ucapan Zhou Yu memang benar adanya. Apalagi saat dia melihat laksamana Cai Mou dan Zhang Yun yang memerintahkan pasukan panahnya untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ternyata merupakan tipuan belaka. Xiao Shou mulai terperangkap dalam fitnah adu domba. Dia segera memerintahkan algojonya untuk menghukum mati laksamana Cai Mou dan Zhang Yun. Karena Xiao Shou menganggap bahwa serangan panah itu merupakan kesengajaan untuk membantu pihak musuh mendapatkan anak panah secara gratis.
Setelah hukuman itu dilakukan, Xiao Xiao baru tersadar bahwa saat ini dia tak punya Laksamana pemimpin angkatan laut yang sangat paham tentang benteng Jurang Merah di Sungai Yangtze. Dia menyadari bahwa semua tindakannya itu adalah blunder, dan informasi itu pun langsung disampaikan oleh Sun Xiang kepada pihak Jurang Merah. Di benteng Jurang Merah, Zhuge Liang terlihat sedang cemas saat mereka menghitung jumlah anak panah yang dia dapatkan. Walaupun pada akhirnya, Zhuge Liang berhasil mengumpulkan 100.000 lebih anak panah untuk Jurang Merah dan dia berhasil menepati janjinya. Keadaan mulai berbalik saat Zhuge Liang menagih janji Zhou Yu untuk membunuh Laksamana Cai Mo dan Zhang Yun. Situasi sempat memanas ketika mereka mengira bahwa kabar kematian kedua Laksamana pembelot itu tak akan mungkin mereka terima. Namun semuanya terjawab saat burung merpati pembawa pesan yang dikirimkan oleh Sun Xiang berhasil sampai ke Jurang Merah dan mengabarkan bahwa kedua Laksamana itu telah dihukum mati. Bahkan kemarahan Xiao Xiao tak sampai di situ. Rasa kekesalannya itu dia lampiaskan kepada Jiang yang sama-sama diberikan hukuman mati. Dari sana, Xiao Xiao memperlihatkan puncak amarahnya. Dia langsung mengumumkan kepada semua pasukan yang berada di baraknya untuk melakukan serangan besar kepada benteng Jurang Merah dengan kekuatan penuh. Untuk terakhir kalinya, Sun Xiang berusaha mengirimkan pesan rencana penyerangan itu. Namun kali ini usahanya gagal dan penyamarannya di barak militer pasukan Xiao Xiao kini terbongkar. Meski di saat yang sama, seorang tentara Xiao Xiao yang bernama Su Cai berusaha membantu Sun Xiang untuk melarikan diri, hingga dia berhasil pergi dari barak Xiao Xiao dan kembali ke benteng Jurang Merah. Di sela waktu itu, Xin berpindah ke desa Xinye, tempat Liu Bei bersama pasukannya berada. Kala itu terlihat para jenderal pengikutnya mulai merasakan kekecewaan kepada Liu Bei yang telah memutuskan persekutuan dengan kerajaan Wu dan tak membantunya dalam peperangan melawan Xiao Xiao. Satu persatu para jenderal berpamitan kepada Liu Bei untuk kembali ke benteng Jurang Merah demi membuktikan jati dirinya sebagai seorang ksatria. Walaupun di sini kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya keputusan Liu Bei ini hanyalah sebuah sandiwara yang sebelumnya telah direncanakan bersama Zhou Yu demi strategi peperangan. Kembali ke benteng Jurang Merah, terlihat semua petinggi sedang merencanakan taktik strategi guna menghadapi gempuran serangan Xiao Xiao yang sebentar lagi akan terjadi. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Sun Xiang berhasil pulang ke benteng Jurang Merah dari misi penyamarannya selama ini di barak militer Xiao Xiao. Atas informasi penting yang dibawa oleh Sun Xiang, mereka kembali memetakan strategi untuk menghadapi pasukan Xiao Xiao yang begitu banyak. Mereka menjabarkan posisi kapal-kapal perang milik Xiao Xiao serta denah barak militer yang berada di daratan. Dari sana semua sepakat untuk menggunakan serangan api dengan memanfaatkan kondisi arah angin yang akan berubah menuju dermaga tempat kapal-kapal musuh berada. Karena semua berpendapat bahwa mustahil untuk melakukan penyerangan laut untuk menembus kekuatan kapal-kapal pasukan Xiao Xiao yang sengaja dijadikan benteng. Rencana strategi itu diperkuat oleh Zhuge Liang. Dia telah memprediksi bahwa pada awalnya angin barat laut akan berhembus ke arah benteng Jurang Merah. Namun Zhuge Liang meyakini bahwa tepat tengah malam arah angin akan tiba-tiba berubah saat angin tenggara berhembus menuju barak militer Xiao Xiao berkat fenomena alam yang selalu terjadi di sepanjang Sungai Yangtze. Untuk itu, mereka akan melakukan strategi sabotase dengan cara menabrakkan kapal-kapal yang berisi bahan bakar serta api untuk sengaja ditabrakan ke dermaga yang penuh dengan kapal-kapal milik Xiao Xiao. Hal itu bertujuan supaya bisa mendaratkan pasukan darat untuk menyerbu daratan. Dua hari sebelum penyerangan dimulai, Xiao Xiao terlihat sangat percaya diri. Dia meyakini bahwa penyerangannya kali ini akan berhasil. Bahkan atas kecerdasannya, dia juga telah merencanakan untuk menggunakan strategi serangan api saat dia mengetahui bahwa arah angin berpihak padanya.
Walaupun Xiao Xiao tak pernah mengetahui bahwa arah angin akan tiba-tiba berubah dan akan menjadi bumerang bagi pihaknya. 今晚我们就会面对决战。 Di benteng Jurang Merah, semua jenderal mulai menciptakan bahan peledak yang terbuat dari minyak ikan. Bahkan Jenderal Gan yang sangat ahli dalam hal ini terus melakukan eksperimennya guna menemukan komposisi yang tepat supaya bisa menghasilkan kekuatan maksimal. Para pasukan pemanah mulai dilatih oleh seorang jenderal yang sangat ahli dalam senjata panah bernama Jenderal Chang Pu. Namun di tengah latihan itu, tiba-tiba seorang dayang memberitahukan bahwa Xiao Qiao telah menghilang dan pergi dari istana. Bahkan berita itu berhasil membuat Zhou Yu terpukul karena dia mengetahui bahwa istrinya kini sedang mengandung. Ternyata tanpa diduga, Xiao Qiao pergi diam-diam ke barak perkemahan Xiao Xiao untuk melakukan diplomasi. Dia menginginkan Xiao Xiao untuk membatalkan penyerangan dan mencari kesepakatan damai dengan kerajaan Wu. Sesampainya di barak militer milik Xiao Xiao, kini Xiao Qiao mulai melakukan aksinya. Tentu saja, hal itu membuat Xiao Xiao sangat merasa gembira karena dia mengira bahwa wanita pujaannya kini telah datang untuk memohon belas kasihan kepadanya dan bersedia meninggalkan suaminya sendiri. Sempat terjadi ketegangan di kubu benteng Jurang Merah karena Sun Xuan merasa bahwa tindakan Xiao Qiao telah menghalangi rencana besar yang selama ini telah mereka susun. Namun dengan jiwa kesatria, Zhou Yu memutuskan untuk tetap melakukan penyerangan dan bersedia mengorbankan istrinya meskipun dia harus gugur di barak musuh. Pada hari yang telah ditentukan, tepat pada waktu petang, kubu Jurang Merah mulai mempersiapkan segala logistik untuk melakukan serangan. Dibekali dengan mental serta semangat yang tinggi, pada akhirnya pasukan armada laut Jurang Merah mulai menyeberangi Sungai Yangtze untuk menuju barak militer musuh. Dan pertempuran besar ini dikenal dengan Pertempuran Shibi atau Pertempuran Jurang Merah yang sangat melegenda. Namun ada yang aneh dalam situasi ini, ketika ternyata Zhuge Liang tak ikut dalam rombongan dan memutuskan untuk tetap tinggal di sebuah bukit di pinggir Sungai Yangtze, seraya memantau pertempuran dari kejauhan. Di malam yang sama di tempat lain, kini Xiao Xiao terlihat berubah. Dia sangat terlena akan kehadiran Xiao Qiao dan seakan menghiraukan rencana besar yang sebelumnya telah dia rencanakan. Bahkan tanpa rasa curiga, Xiao Xiao bersedia meminum segelas teh yang disajikan oleh Xiao Qiao. Yang ternyata di dalam minuman itu terdapat obat racikan dengan efek halusinasi. Hal itu berhasil mengacaukan situasi saat para jenderal besarnya mulai merasa kecewa setelah melihat kedekatan Xiao Xiao bersama wanita yang sebetulnya menjadi musuhnya itu. Bahkan keintiman mereka membuat para jenderal mulai frustasi dan memilih untuk mengacuhkan setiap perintah Xiao Xiao. Di tengah situasi itu, secara mengejutkan pasukan Jurang Merah memutuskan untuk mengawali serangan. Zhou Yu mulai memerintahkan pasukannya untuk menabrakkan kapal-kapal mereka ke arah kapal-kapal musuh yang sedang terparkir di dermaga. Bahkan aksi heroik dilakukan oleh Jenderal Cheng Pu saat dia memutuskan menabrakkan kapalnya ke arah musuh hingga dia dinyatakan sebagai orang pertama yang gugur dalam pertempuran Shibi. Di tengah pertempuran itu, hal yang sangat mengejutkan tiba-tiba terjadi. Saat ternyata, Liu Bei bersama semua pasukannya tiba-tiba datang dari arah belakang barak militer Xiao Xiao. Inilah strategi brilian dari seorang Liu Bei, karena dia telah berhasil mengelabui musuh dengan berpura-pura mengakhiri persekutuan. Namun pada akhirnya, dia datang di waktu yang tepat untuk menggempur musuh tanpa seorang pun tahu. Kala itu, pasukan garis depan Liu Bei dipimpin oleh Jenderal Zhao Zilong.
Dengan sigap mereka mulai merangsek masuk ke dalam barak militer pasukan Xiao Xiao dari arah belakang. Sementara Jenderal Zhang Fei dan Jenderal Guan Yu memutuskan untuk menyerang barak itu dari arah samping. Liu Bei? Kejadian kekacauan itu berhasil membuat Xiao Xiao panik. Namun kini dia menyadari bahwa saat ini dia sedang berada dalam kondisi halusinasi akibat meminum ramuan dari wanita pujaannya sendiri. Hingga Xiao Xiao tak bisa berbuat apa-apa. Di malam itu sampai waktu fajar, dia hanya menyaksikan pasukan besarnya diserang habis-habisan oleh pihak musuh. Pertempuran terjadi dengan begitu sengit. Pasukan panah yang ditempatkan di depan benteng mulai menyerang pasukan kerajaan Wu yang mulai mendarat. Atas situasi sulit itu, Jenderal Gan kembali melakukan aksi heroik saat ia memutuskan untuk membobol benteng walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Pada akhirnya, tepat pada pagi hari, pasukan Liu Bei berhasil membobol benteng musuh dari arah belakang. Hal yang sama juga berhasil dilakukan oleh Zhou Yu saat ia bersama pasukannya berhasil menembus gerbang depan benteng pertahanan Xiao Xiao. Berkat kerjasama kedua aliansi serta strategi yang telah mereka rencanakan, pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan pasukan Xiao Xiao. Semua jenderal besar mereka berhasil dilumpuhkan hingga kini hanya menyisakan beberapa saja. Dalam kondisi itu, Zhou Yu langsung mencari keberadaan istrinya yang masih bersembunyi di dalam barak. Dia sempat dikepung oleh para jenderal yang tersisa ketika berhasil menemukan istri tercintanya. Walaupun akhirnya, Zilong berhasil menyelamatkan nyawa mereka berdua. Di akhir pertempuran, Xiao Xiao mulai menampakkan dirinya. Dia tiba-tiba bertekuk lutut di depan para petinggi kedua aliansi dan mengakui kekalahannya. Hukuman mati berhak dia terima, karena selama ini Xiao Xiao lah yang memulai peperangan dengan membawa pasukan besar dari utara. Namun lagi-lagi, kebijaksanaan sosok Zhou Yu sebagai Raja Muda Kerajaan Wu diperlihatkan. Dia menolak untuk mengeksekusi Xiao Xiao. Bahkan dia bersedia mengampuni Xiao Xiao dan menyuruhnya untuk pulang ke utara guna mengabarkan kemenangan pihak mereka kepada kerajaan Han. Beberapa minggu setelah terjadinya pertempuran Shibi, Xin memperlihatkan saat Zhuge Liang berpamitan kepada Zhou Yu serta istrinya untuk kembali mengabdi kepada Liu Bei. Dalam momen itu, Zhuge Liang sempat memberikan pesan mendalam bahwasanya persekutuan mereka yang terjalin sampai hari ini tidak akan abadi, karena kemungkinan besok lusa mereka akan bertemu kembali sebagai musuh. Dan dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat.